Ya mungkin ini yang dimaksud Gus Fuad ya. Coba kita simak. Saya minta seluruh kehadiran hati saudara-saudaraku TNI Angkatan Darat, khususnya di Batalion 405 yang saya banggakan. Saya lihat dari ujung sampai ke ujung wajah yang tidak pernah rapuh, yang tidak pernah capek, yang tidak pernah kesal, yang siap mengamankan negeri bangsa tercinta ini, warisan para pahlawan kita, para leluhur kita. Maka itu yang wajib kita tanamkan. Kehadiran saudara-saudaraku semua di sini bukan kehadiran biasa. Saya diminta oleh beliau sebagai pimpinan komandan saudara-saudaraku yang ada di Batalion 405 ini, bahwa saya pribadi dipercaya oleh beliau dengan semua pengetahuan, pola pikir saya, hati saya dengan negeri dan bangsa ini. Saya bilang prajurit-prajurit Tuhan. Kenapa? Karena kita semua dipilih, terutama saudara-saudaraku sebagai TNI. Nah ini yang dimaksud Gus Fuad itu ya. Kita nggak menafikan fakta bahwa 3 tahun belakangan ini arus kesadaran itu kan luar biasa. Cuman seringkali tersendat dengan adanya oknum-oknum pejabat pemerintahan, oknum-oknum kiai, oknum-oknum ulama, oknum Gus ya. Oknum-oknum tokoh lah yang ditokohkan ya. Ya tapi ya seperti itu kelakuannya. Gue juga kadang-kadang bingung ya sama orang-orang Islam atau satu circle lah sama Habib-Habib dan Mbak Alwi. Kencang teriak-teriak kalau maling itu dosa, ya kan. Kemudian kalau makan daging babi itu haram. Terus prostitusi, PSK, pekerjaan yang nista diharamkan di agama. Jangan maksiat, nanti mengundang azab Allah, kan gitu tuh. Bahkan sampai-sampai orang yang nggak puasa aja di sweeping kan. Kemarin kita udah lihat tuh kejadian di Garut. Kuat kenceng katanya, kata mereka itu disebutnya amar ma'ruf nahi mungkar. Khawatir nanti ngundang azab Allah, kata mereka. Tapi kenapa mereka bungkam ketika yang melakukan maksiat, yang melakukan dosa itu Habib? Tuh itu maksudnya. Kenapa dia bungkam gitu? Mereka bungkam. Mau dia ulama, mau dia kiai, mau dia tokoh agama yang punya followers banyak. Ya kan? Pokoknya mereka bungkam. Mana coba lihat, ada nggak yang berbicara tentang atau menanggapi statement Habib yang bilang, Habib gila, lebih mulia, lebih utama ketimbang ulama yang amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Gak ada tuh sampai sekarang. Ada juga statement Habib. Habib itu, Habib pakai mukodam tuh Mi'raj 70 kali, iya kan? Lebih hebat dari Nabi itu kan. Ada yang komentar, nggak ada. Ada juga yang komentar tapi membela gitu loh. Bayangin sekelas karomah itu sama seperti mukjizat Mi'raj. Bahkan lebih hebat dia gitu ketimbang Nabi. Nabi dalam satu malam sekali, dia 70 kali. Ini kan astagfirullah, tapi mereka bungkam gitu loh.
Tapi teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, giliran yang kayak gini tuh diem. Nggak ngerti gue kadang-kadang, bingung sama orang-orang Islam kayak gitu. Nah ini nih, yang seperti ini, oknum-oknum seperti ini, oknum-oknum pejabat, artis, dan tokoh-tokoh yang lain lah. Yang dimaksud oleh Gus Fuad itu membendung arus kesadaran kaum muslimin Indonesia. Ya karena dampak kerusakannya itu kan masif. Ya kan? Akibat klaimnya itu, atribusi Habib itu, mereka seenak jidat melakukan sesuatu. Dan memang gak ada yang berani selama ini kan mengomentari yang dilakukan oleh Habib. Pendawiran-pendawiran, ya kan, pelecehan seksual, macam-macam tuh deh. Saya nggak yakin kalau mereka itu nggak pernah ngelihat statement-statement seperti itu, nggak yakin. Nah kalau dia lihat pasti alibinya, wah ini kan oknum, nggak semuanya Habib seperti itu. Nah kalau orang punya statement kayak gitu, saya yakin 1000% dia itu nggak mengikuti ya apa yang terjadi. Ya itu dia, kadang-kala nggak ngikutin tapi langsung justifikasi, langsung bikin fatwa, kan lucu. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar menurut mereka itu kecuali yang ngelakuinnya bukan Habib. Kalau yang ngelakuinnya Habib itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, disebutnya nggak tahu apa. Ya terus kita kawal ulama Nusantara untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang masih terbelenggu dengan doktrin-doktrin sesat Habib-Habib Klan Ba'alwi. Kawal ulama Nusantara, jaga persatuan, NKRI harga mati.